Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kami dari kelompok 1 kelas Pimen A2 akan mempresentasikan sebuah video tentang Multiple Intelligence Theory atau yang disebut dengan teori kecerdasan majemuk. Nah, kami terdiri dari sebagai berikut. Nah, sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan teori kecerdasan majemuk? Teori ini tercipta karena keinginan seorang Howard Gardner yang merupakan seorang psikolog perkembangan untuk mengonseptualisasikan ulang sifat kecerdasan. Gardner sendiri mendefinisikan intelijensi itu sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan hasil dalam suatu pengaturan yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Semakin seseorang itu terampil dan mampu menyelesaikan persoalan kehidupan yang situasinya bermacam-macam dan kompleks, semakin tinggi juga intelijensi yang dimilikinya. Dalam buku Gardner yang berjudul Jasmine, ia mengenalkan teori kecerdasan majemuk yang mencakup 8 kecerdasan, yaitu kecerdasan linguistik, matematis, visual, musikal, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kemampuan intelektual yang diukur melalui tes IQ sangatlah terbatas, karena tes IQ hanya menekan pada kemampuan logika, matematika, dan bahasa, padahal setiap orang mempunyai cara yang unik untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Teori kecerdasan majemuk ini juga merupakan implementasi fungsi dari dua belahan otak manusia, yakni otak kanan dan otak kiri. Seperti yang kita ketahui, otak kiri memiliki kemampuan dan potensi untuk memecahkan masalah problem matematik, logis, dan fenomenal. Sedangkan otak kanan memiliki kemampuan untuk merespons hal-hal yang bersifat kualitatif, artistik, dan abstrak. Nah, sekarang kita akan membahas prinsip umum pengembangan kecerdasan majemuk dalam bukunya Paul Suparno. Hagerty menjelaskan beberapa prinsip umum untuk membantu mengembangkan kecerdasan majemuk pada siswa, yaitu: pertama, pendidikan harus memperhatikan semua kemampuan intelektual. Yang kedua, pendidikan harusnya lebih individual, personal, dengan memperhatikan intelijensi setiap siswa. Yang ketiga, pendidikan harus menyemangati siswa untuk dapat menentukan tujuan dan program belajar mereka. Yang keempat, sekolah harus menyediakan sarana dan fasilitas yang dapat dipergunakan siswa untuk melatih kemampuan intelektual mereka berdasarkan intelijensi majemuk. Yang kelima, evaluasi belajar harus lebih konstekstual dan bukan tes tertulis saja. Dan yang keenam, pendidikan sebaiknya tidak dibatasi di dalam gedung sekolah. Dalam prinsip ini, diperlukan guru yang bisa dan mau membantu siswa dalam berkembang dalam kecerdasan majemuk mereka masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis dari kecerdasan majemuk. Dalam teori ini, mereka memandang bahwa seseorang memiliki beberapa potensi kecerdasan. Salah satu dari kecerdasan itulah yang harus dikembangkan sehingga menjadi kecerdasan unggulan seseorang tersebut. Gardner dengan bukunya yang berjudul Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligence, sebagaimana dikutip oleh Paul Suparno, membagi kecerdasan manusia dalam 7 kategori dan kemudian berkembang menjadi 9 kategori, yaitu yang pertama, kecerdasan bahasa. Kecerdasan bahasa merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan kata-kata. Yang kedua, kecerdasan matematika merupakan kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan penggunaan bilangan dan logika secara efektif. Yang ketiga, kecerdasan ruang visual. Kecerdasan ini merupakan kemampuan untuk mengenal bentuk dan benda secara tepat. Kemudian yang keempat, kecerdasan gerak badani merupakan kemampuan seseorang untuk secara aktif menggunakan bagian-bagian atau seluruh tubuhnya untuk berkomunikasi dan memecahkan masalah. Yang kelima, kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal merupakan kemampuan untuk mengembangkan dan mengekspresikan menikmati bentuk-bentuk musik dan suara. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan seseorang untuk menjalin relasi dan komunikasi dengan orang lain. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti tentang diri sendiri dan mampu bertindak secara adaptif berdasarkan pengenalan diri. Yang kedelapan, kecerdasan lingkungan merupakan kemampuan mengerti flora dan fauna dengan baik. Nah, yang terakhir yaitu kecerdasan eksistensial. Pada kecerdasan ini lebih menyangkut pada kepekaan dan kemampuan seseorang dalam menjawab persoalan-persoalan terdalam mengenai eksistensi manusia. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah penerapan kecerdasan majemuk. Dalam menerapkan kecerdasan majemuk dalam pembelajaran, sebaiknya memperhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengidentifikasi elemen-elemen kecerdasan majemuk dalam program pengembangan bakat di sekolah. Yang kedua, meninjau kembali program pengaplikasian teknologi di sekolah untuk melihat kecerdasan apa yang diabaikan. Yang ketiga, para guru harus lebih mengenal kemampuan peserta didiknya. Yang keempat, mempraktekkan sistem belajar dengan tanggung jawab tertentu yang dapat mengasah kemampuan siswa.
Dan yang kelima, membuka diskusi dengan orang tua siswa dan masyarakat sehingga membuka kesempatan magang bagi siswa. Selain langkah-langkah yang disebutkan tadi, upaya dalam memadukan pendekatan kecerdasan majemuk dalam pembelajaran juga perlu menerapkan beberapa hal berikut. Yang pertama, mengubah persepsi terhadap siswa. Pendidik sebaiknya lebih berfokus pada cara siswa tersebut menyelesaikan masalah yang memiliki korelasi dengan apa yang dipelajarinya. Selain itu, pendidik juga sebaiknya lebih berfokus pada proses pengenalan minat bakat yang dimiliki siswa, karena seperti yang kita tahu, tiap-tiap orang memiliki kemampuan yang berbeda. Yang kedua, pemberian waktu dan dukungan kepada pengajar untuk memperluas sistem dan proses pengajaran mereka. Dalam hal ini, salah satu contoh adalah perpanjangan jam belajar dengan catatan bahwa pembelajaran tidak serta-merta berfokus pada ilmu pengetahuan saja, tetapi juga prakteknya secara nyata dalam penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari dan mengasah soft skill yang dimiliki oleh siswa tersebut. Ada dampak teori kecerdasan majemuk. Terdapat 6 dampak dari teori kecerdasan majemuk. Yang pertama, teori kecerdasan majemuk banyak mempengaruhi penyusunan kurikulum. Pengaruh yang paling menonjol adalah pemberian materi pengajaran lewat topik-topik tematik. Yang kedua, teori kecerdasan majemuk mempunyai pengaruh besar dalam proses pembelajaran di sekolah. Banyak siswa yang tadinya diperkirakan tidak dapat berhasil dalam studi mereka, ternyata dapat dibantu dan berhasil dengan baik. Demikian juga guru yang bisa menemukan metode mengajar yang lebih bervariasi. Yang ketiga, yaitu dampak terhadap guru yang mengajar. Setiap guru yang mengajar perlu mengetahui intelijen siswa yang diajarnya, yang nantinya akan dikembangkan sebagai metode mengajar di kelas. Dampak yang keempat yaitu pendekatan pembelajaran yang berbeda dan bervariasi yang dikarenakan intelijen siswa dan guru yang juga berbeda, maka dapat mempengaruhi pengaturan kelas. Yang kelima yaitu dampak terhadap evaluasi karena sistem pembelajaran dan juga pendekatan yang bervariasi. Jelas bahwa sistem evaluasi juga harus berbeda. Dan yang terakhir yaitu dampak terhadap pendidikan nilai. Teori kecerdasan majemuk merupakan pengelompokan dalam diri seseorang yang dapat berfungsi secara penuh. Intelligence juga lebih mempengaruhi jika ingin menanamkan nilai pada anak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang meneliti kecerdasan ganda dan gaya belajar anak. Secara garis besar, gaya mengajar merupakan strategi yang dilakukan oleh pengajar untuk mentransfer ilmu kepada peserta didiknya. Sedangkan gaya belajar merupakan strategi peserta didik dalam mengolah dan menerima informasi dari pengajarnya. Berdasarkan penelitian Gartner, ternyata gaya belajar siswa tercermin dari kecenderungan kecerdasan yang dimiliki siswa tersebut. Multiple Intelligence Research adalah instrumen riset yang dapat memberikan deskripsi tentang kecenderungan kecerdasan seseorang. Hasil dari kecenderungan kecerdasan tersebut dapat disimpulkan sebagai gaya belajar terbaik yang dimiliki seseorang. Oleh karena itu, sebaiknya setiap pengajar memiliki data gaya belajar siswanya. Dari data tersebut, kemudian pengajar bisa menyesuaikan gaya belajar dengan gaya belajar siswanya. Hal ini sesuai dengan konsep Howard Gardner bahwa kecerdasan seseorang itu berkembang dan tidak statis. Kecerdasan seseorang lebih banyak berkaitan dengan kebiasaan, yaitu perilaku yang diulang-ulang. Penjelasan selanjutnya adalah desain pembelajaran multiple intelligence. Seorang guru perlu mempersiapkan lebih dulu sebelum memulai mengajar dengan teori kecerdasan majemuk. Selanjutnya, guru akan meneliti kemungkinan-kemungkinan bentuk intelijensi majemuk yang dapat dipakai sebagai suatu topik dalam bidang yang ingin diajarkan. Setelah itu, menyusunnya dalam urutan yang nanti dapat langsung digunakan dalam mengajar. Berikut gagasan Armstrong mengenai hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan mengajar. Yang pertama adalah terfokus pada topik tertentu. Kedua, mempertanyakan pendekatan multiple intelligence yang cocok dengan topik. Guru perlu bertanya bagaimana semua multiple intelligence dapat digunakan atau diterapkan dalam topik yang bersangkutan. Misalnya dalam kecerdasan matematika, bagaimana dapat memasukkan bilangan perhitungan dalam topik itu. Dalam kecerdasan bahasa, bagaimana kata-kata dan bahasa akan digunakan dalam topik itu. Dilanjutkan terus dalam kecerdasan-kecerdasan lainnya. Nah, persiapan ketiga yaitu membuat skema dan kemungkinan yang dapat dibuat oleh guru dengan tetap mempertimbangkan peralatan dan fasilitas yang dimiliki. Persiapan terakhir nih, yaitu memilih dan mengurutkan dalam rencana pelajaran agar dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Nah, penjelasan selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi multiple intelligence. Setidaknya ada 3 faktor penting yang berkaitan dengan apakah kecerdasan dapat berkembang atau tidak, yaitu faktor biologis, faktor secara hidup pribadi atau pengalaman, dan faktor latar belakang kultural dan historis. Ternyata, pengaruh lingkungan juga berperan mendorong atau menghambat perkembangan kecerdasan. Pengaruh tersebut antara lain akses ke sumber daya atau mentor, historis kultural, geografis, keluarga, dan situasional. Namun, sangat disayangkan multiple intelligence theory memiliki kelemahan, yaitu ke-8 kecerdasan tersebut belum memiliki standar tes dan norma.
Artinya, sampai saat ini belum ditemukan alat untuk mengukurnya. Alat ukur yang telah ada hanya dapat memetakannya saja dan tidak untuk dipakai sebagai alat pengukuran. Gardner sendiri mengungkapkan bahwa kecerdasan dalam multiple intelligence dapat didukung dengan menggunakan tes-tes standar, seperti skala kecerdasan Wechsler yang berisi subtes yang melibatkan kecerdasan logik matematik, verbal linguistik, visual spasial, maupun kecerdasan bodily kinestetik. Nah, kita sudah sampai di akhir video nih. Itu tadi penjelasan multiple intelligence teori yang dapat kami sampaikan. Untuk akhir kata, kami ingin mengucapkan terima kasih karena sudah mau menonton video ini. Kami juga berharap bahwa video ini akan berguna bagi teman-teman semua. Sampai di sini dulu ya. Have a nice day dan sampai jumpa lagi.